kalau yang berbicaranya masalah final itu tidak bisa dipungkiri bahwa itu memang sedikit berpengaruh. Oh, saya besok mau tampil di final gitu kan. Jadi ada aja rasa gugup, rasa takut salah, itu manusiawi ya. Tetapi Fahrudin dan Kleberson ini tipe jenis back yang center back tegas lah kalau bahasa Sundanya gitu, bukan yang teknikal tapi justru emang keras banget gitu. Dan untuk David, untuk lini serang Persib, saya yakin akan cukup bekerja keras juga ngelawan mereka gitu. Tapi menindaklanjuti yang tadi bahwa saya yakin juga Coach Bojan sudah mengantisipasi strategi mereka dan dia juga sudah mempersiapkan apa yang harus dilakukan. Dan seorang pelatih punya intuisi ya, pasti ke arah situ ya. Kalau dari saya sih simple pesannya, make it 3 lah. Bikin jadi 3 itu bintangnya ada di atas logo. Welcome back again to Persib Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobotoh alam dunia, berjumpa lagi di Persib Podcast bersama saya Ninit Kaluna dan Adi Pratama. Seperti biasa, Persib Podcast ini akan membahas berita-berita terupdate seputar Persib Bandung. Dan pastinya yang akan kita bahas di episode kali ini adalah bagaimana persiapan dari tim Persib Bandung menghadapi partai final leg pertama yang akan digelar di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Bersama kita berdua sudah hadir juga komentator-komentator, ini bisa dibilang komentator lah ya. Narasumber yang juga komentator-komentator yang sudah malang melintang di Liga Indonesia. Yang satu adalah mantan pemain yang kita juga pasti sudah sangat hafal karena identik dengan Persib Bandung dengan nomor punggung 15. Dan keluarganya rata-rata, ya nggak bisa dibilang rata-rata lah ya, adik kakaknya main bola. Kasih tepuk tangan untuk Kang Jenal Arif. Abo sudah hadir lagi di sini, siap memberikan ulasan-ulasan ya Ayah. Siap. Dan pastinya satu lagi ini juga pengamat sepak bola kesayangan para bobotoh Persib, Kang Aun Rahman. Nah, sih. Oh, batuk. Ini kayaknya batuk-batuk kemenangan ya. Amin. Persiapan menghadapi partai final yang akan digelar leg pertamanya di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung ini pasti tidak mudah. Karena ternyata ini kayaknya final yang mungkin bisa dibilang wah di luar prediksi. Betul. Karena selama ini orang menyangkanya adalah jika nama lawan Borneo finalnya Aipek teh lawannya Madura United. Nah, ini kita akan ngobrol gimana persiapan, lalu apa aja sih sebenarnya mungkin yang tanda kutip ya harus diwaspadai dari tim Madura United. Kita tanya dulu sama Abo deh, sebagai mantan pemain, terus udah gitu juga udah malang melintang, sekarang tidak jauh dari dunia sepak bola juga. Kalau misalnya menjelang partai final kayak gini tuh perasaannya kumaha sih berkecamuk. Nyata wah teparugu. Kalau kita aja soalnya gitu ya. Yang bukan pemain gitu ya, teparugu rasaan gitu. Makan juga yang tadinya pedes teh rasanya asa teu karasa we. Salat 5 waktu ge gitu. Ditambahan sama salat malam segala macem. Maksimal gitu final teh bener. Alhamdulillah. Siap. Nah, Abo gimana? Rasanya dulu deh akhirnya kita bisa berhasil mencapai partai final setelah 10 tahun ya. Betul. Gini Nit, saya pernah dari fase itu, waktu itu ketika masih aktif di dunia profesional, saya merasakan bagaimana ingin menenangkan si kondisi ini, udah tenang. Besok final, saya calm down, tenang. Tapi tetap aja, kalau yang berbicaranya masalah final, itu tidak bisa dipungkiri bahwa itu memang sedikit berpengaruh. Oh, saya besok mau tampil di final gitu kan. Jadi ada aja rasa gugup, rasa takut salah, itu manusiawi ya. Tetapi saya berharap di pertandingan besok, ya para pemain yang akan menghadapi grand final yang ditunggu-tunggu ini, mereka tetap bisa bermain seperti sebelumnya ketika bertanding melawan Bali United. Enjoy the game aja deh. Sekarang mah emang bener-bener tinggal perungna meureun ya. Dan kita mah pastikan ngadoa udah. Satu langkah gitu lagi lah ya. Satu langkah lagi, 2 meureun Satu di leg pertama, 2 di leg yang kedua ya kan ya. Gak hanya secara fisik juga kali ya, lebih ke mental juga harus dibenahi. Itu pasti itu. Wah itu bener-bener kadang-kadang kita yang betul-betul dibayangkan itu, oh besok kita angkat piala atau enggak gitu ya. Nah itu sebetulnya hal-hal seperti itu yang memang harus dihindari ya.
sebisa mungkin juga jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal itu gitu. Sampai akhirnya juga tetap aja manusiawinya kita tetap ada ya. Aduh, angkat piala atau enggak? Bikin catatan bersejarah atau enggak gitu kan. Tetapi ya saya yakin dengan para pemain yang betul-betul profesional, para pemain dengan bermental juara yang sekarang ada di tim Persib ini, kayaknya angkat piala nih. Amin. Amin ya Allah, ini juga pasti diaminkan sama semua bobotoh yang memang menyaksikan Persib Podcast kali ini. Nah, kalau tadi kan Abo bilang bermainlah seperti melawan Bali United. Jadi menikmati pertandingan, mengeluarkan semuanya yang terbaik. Nah, sebenarnya kalau melihat pertandingan terakhir melawan Bali, menang dengan skor yang sangat meyakinkan, itu juga menjadi sejarah bagi Persib. Karena selama ini rekornya sulit sekali setiap ketemu Bali, tiba-tiba meletek tuh telurnya. Ya kan, pecah telur, akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Nah, kalau dari game sebelumnya di semifinal, lalu besok kita akan menghadapi partai final, sebenarnya apa sih Abo sama Kang Aun yang memang harus ditingkatkan dari tim Persib Bandung dan apa yang harus diperbaiki dari tim Persib? Sweet. Iya. Kan final tuh ya menghadirkan situasi yang berbeda lah dengan di fase-fase sebelumnya. Dan saya tuh selalu merasa kalau pertandingan final itu adalah pertandingan paling membosankan di turnamen. Karena biasanya kalau nggak sesuai harapan, gitu doang gitu kan, sering banget ya kayak nggak ditunggu. Tapi di sepak bola Asia kan kita kenal ada 2 leg final ini yang kemudian jadi berbeda gitu. Dan itu justru menghadirkan lebih banyak dramanya kan, karena ketika finalnya cuma single game, main terus nggak terus gitu. Tapi dengan dua leg gini juga jadi ada perhitungannya, ada banyak perhitungan yang harus dilakukan. Bahkan sebenarnya justru kalau misalnya ada yang bilang final pertandingan yang ujungnya gitu, justru ini akan kemungkinan final jadi pertandingan yang bagus itu justru kecil, karena kan pemain-pemain udah capek, pemain-pemain sudah lelah di fase-fase sebelumnya gitu. Lebih berhati-hati mesti. Ya, kemungkinan besar untuk lebih berhati-hatinya gede, kemungkinan besar untuk ada banyak performa yang nggak kejadian muncul juga. Ya, teman-teman bobotoh juga sering lihat pada final ada pemain yang sepanjang turnamen main bagus tapi pas final memble gitu. Makanya ketika final memang persiapan yang harus dilakukan jadinya lebih beda gitu dari secara mentalitas, fisikalnya juga beda karena kan harus bersiap untuk segala kemungkinan gitu. Apalagi dengan final yang modelnya 2 leg kayak gini. Jadi tim pelatih dan tim juga jadinya harus ngitung kalau pas laga kandang pendekatannya gimana, pas laga tandang gimana gitu. Jadinya memang secara kompleks jadi jauh lebih beda lah dengan kalau misal finalnya cuma 1. Gitu. Nah, tadi menyoroti apa yang disampaikan sama Kang Aun sama Abo kan. Yang pertama adalah masalah game plan. Tadi Abo bilang gitu kan ya. Dan Kang Aun juga ngomong bahwa pelatihnya ini beda. Nah, berarti kan sebenarnya Madura yang sekarang boleh kita bilang nggak sih tak terbaca. Kayak judul lagu Juicy Lucy ya, tak terbaca. Karena memang mungkin kan pergantian pelatih dan ini mereka unik sekali melakukan pergantian pelatih atau mundurnya pelatih. Pokoknya ada ganti pelatih itu menjelang saat-saat genting kan di Championship Series gitu kan. Sebenarnya kalau melihat Madura versi yang sekarang nih dengan pelatih yang sekarang dari 2 partai yang kemarin mereka jalani, ini Kang Aun sama Abo melihatnya seperti apa sih? Saya sih ngeliatnya Madura ini unpredictable karena gini, mereka kan untuk lolos ke Championship Series aja harus nunggu sampai terakhir gitu buat bisa lolos antara mereka dengan Dewa. Terus ketika kemudian lolos ke final mesti berjuang dulu lawan Borneo yang tampil luar biasa di regular series gitu. Orang-orang nggak memprediksikan Madura ada di final. Harus jujur, harus diakui dengan jujur Madura ini luar biasa banget. Mementahkan pendapat banyak orang bisa akhirnya ke final. Jadi underdog ya? Underdog dan orang-orang nggak prediksi kan. Orang-orang nggak prediksi mereka ada kemudian bisa melesat sampai final. Dan selain nggak terbaca, mereka jadinya tampil lebih lepas karena mereka nggak diunggulkan lah bahasanya. Mereka tampil lepas karena situasinya mereka tiba-tiba pelatihnya tidak bersama mereka lagi, terus juga tidak diunggulkan ketika bertemu dengan Borneo di semifinal. Kita akan sangat wajar ketika nanti di partai final mereka tampil jauh lebih rileks gitu karena istilahnya ya mereka overachiever
mereka bisa mencapai posisi Di tersebut luar target di sendiri luar ya. targetnya mereka juga gitu. Jadi ya rasanya itu yang justru memang harus diwaspadai karena satu udah unpredictable timnya gitu ya, permainannya. Di sisi lain juga mereka jauh lebih rileks, jauh lebih lepas ya karena tidak di posisi ketika di posisi diunggulkan juga kan jadi beban juga ya. Karena orang berharap ataupun menyangka tim akan menang gitu. Tapi ketika gak diunggulkan justru juga jadi senang kadang-kadang kitanya kan jadi wah orang harus ngebuktiin nih kalau orang teh gak bisa diremehin gitu aja. Dan itu juga saya rasa jadi faktor yang mungkin ya jadi dari tim Madura sekarang karena mereka satu tidak terprediksi, di sisi lain akan tampil lebih lepas karena all out ya. Ya all out karena nggak ada tekanan buat mereka nating tulus. Kalau misalnya ternyata tidak sesuai harapan, toh mereka juga targetnya bukan sampai sana gitu. Kalau misalnya sesuai harapan kan ya berarti overachieving dari targetnya mereka gitu. Oke. Abo? Ya betul, menambahi apa yang dikatakan Kang Alun tadi bahwa yang harus diwaspadai itu adalah nothing tulusnya mereka ya, yang selama ini juga luar target, tetapi yang perlu juga digarisbawahi bahwa cara bermain mereka itu sebetulnya kuat dalam bertahan, tetapi juga hampir mirip-mirip dengan kita juga, mengandalkan counter attack yang selama ini juga sering kita lakukan, maksudnya di tim Persib itu lakukan. Dan saya melihat menganalisa pertandingan kemarin ketika terakhir mereka melawan Borneo, mereka begitu bermain tenang walaupun ketinggalan. Betul. Ya, mereka tetap bermain, mereka build up-nya juga sangat baik juga kan. Dan yang harus diwaspadai ya motor serangannya di situ ya. Sosok ada Jaja Ripera yang betul-betul pekerja keras. Nggak tahu dia oksigennya berapa itu. VO2 max ya tinggi. Iya, tapi hampir mayoritas gol-gol yang selama ini yang saya lihat, bahkan ketika strikernya mengalami kebuntuan, muncul sosok si Malik Rizaldi. Beberapa kali dia running behind-nya hampir 2 kali kemarin dan terjadi gol kan. Dan itu di babak penyisihan pun dia melakukan itu. Jadi nothing tulusnya mereka itu yang betul-betul harus diwaspadai sama tim Persib itu sendiri. Tapi apakah ada perbedaan antara sosok Rahmat Basuki sebagai caretaker dengan Mauricio Sousa untuk menerapkan strategi? Saya pikir tidak terlalu banyak perbedaan ya, karena kan Rahmat Basuki juga dia sebagai asisten waktu itu, dan saya cukup mengenal Rahmat Basuki. Oh, seangkatan? Ya, dulu sempat ada di sana. Dia juga sosok pelatih yang sebetulnya tidak terlalu mengedepankan masalah taktikal. Dia lebih ke pendekatan psikologisnya. Makanya sempat ada statement dia bahwa saya ingin jalan-jalan ke Bandung katanya gitu kan. Ketika bertanding gitu kan. Menarik sih, menarik. Sampai akhirnya ya termotivasi para pemainnya. Dan itu yang memang yang harus diwaspadai kan. Jadi kalau berbicara masalah taktikal, dia kemungkinan banyak mengadopsi juga pelatih sebelumnya. Nggak banyak perubahan lah ya? Iya, nggak banyak perubahan karena memang susunan pemain pun tidak jauh berubah, beda, jauh berbeda. Paling itu. Nah, tinggal untuk dipoles, betul dipoles. Tinggal nerusin sebetulnya. Iya, tinggal Apa nerusin. finishing touch-nya segala macam kali ya. Dasarnya mah udah ada gitu. Nah, yang kita tahu kan bermain di kandang di SJH dengan dukungan bobotoh yang banyak. Apakah dari Madura United sendiri akan menerapkan strategi pragmatis mungkin bertahan habis-habisan untuk mencari poin segala macam? Oh, parkir bus. Nah, jika di Nanghor. Iya, tidak menutup kemungkinan ya. Itu bisa saja mereka lakukan. Karena kan bermain di luar kandang. Bagaimana caranya supaya tidak bisa kebobolan? Kalaupun misalkan mereka tidak bisa mencetak gol, tetapi jangan sampai kebobolan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Bisa saja sih, bisa saja. Tetapi harapan ketika bermain di sini ya bermain terbuka lah, karena biar lebih enak dilihat kan. Betul. Jadi kita biar tahu sama-sama bahwa kedua tim ini punya kualitas yang betul-betul bisa ditonton dengan enak. Permainan cantik lah ya dari kedua tim ya. Menurut Kang Aus gimana strateginya? Apakah pragmatis tadi? Sama kayak namain Kang Abo, wajar banget kalau misalnya mereka milih untuk bertahan gitu. Jadi nggak bisa, tuaninya ngokok ya gimana, orang kan juga mereka harus secara realistis mencuri poin di Bandung dan kemudian dapat poin di
di Bangkalan kan ya strategi yang wajar untuk Madura gitu. Makanya memang tidak terelakkan lah kalau nanti misalnya ternyata mereka lebih banyak drop deep di dalam. Kemudian yang juga jadinya justru jadi tantangan untuk Persib. Apakah bisa ngedobrak Madura? Karena kan memang Fahrudin dan Kleberson ini tipe jenis back yang tegas lah kalau bahasa Sundanya gitu, bukan yang teknikal tapi justru emang keras banget gitu. Dan untuk David, untuk lini serang Persib saya yakin akan cukup bekerja keras juga ngelawan mereka gitu. Tapi dengan kualitasnya lini serang Persib saya masih optimis lah, karena apa yang ditunjukin lawan Bali membuktikan gak bergantung dan gak dependen sama David juga gitu. Ternyata kan bisa pemain lain nyetak gol, dan itu justru bisa jadi kunci lawan Madura, karena ketika buntu di first line istilahnya yang ngomong kalau misalnya ada bahasa second line itu, nah itu yang harus dilakukan, second ball yang harus dicari. Karena kemungkinan besar si bola pertamanya tuh dimentahin lah sama lini pertahanan Madura gitu, dan yang harus dilakukan selanjutnya bisa jadi ya memanfaatkan second ball itu. Muncullah ya pemain-pemain lain. Tapi memang menarik tadi yang disampaikan sama Kang Aun, kalau misalnya duet lini pertahanan dari Madura ini kan tarareasnya bararadag oge gitu kan ya. Emang kan kelihatan kan tinggi-tinggi banget gitu kan, besar-besar gitu kan. Terus DDS juga tadi sempat termention sama Kang Aun. Kalau kita lihat dari pertandingan terakhir memang DDS ini gak cetak gol kan. Betul. Nah, tapi kan memang dia berperan lah untuk gol-gol yang tercipta, terutama kalau misalnya lawan Bali kemarin kan gol keduanya Febri ya. Gitu. Nah, kalau menurut Kang Aun sama Abo nih sebagai seorang striker, ada kemungkinan nggak kayaknya DDS ya udahlah lupain pertandingan kemarin, terus kita bangkit dan cetak gol lagi. Biasanya feelingnya bener nih. Abo waktu kemarin bilang Bo cetak gol, feelingnya bener. Nah, striker lagi mah tanya Abo. Ini Oke, menindaklanjuti yang tadi bahwa saya yakin juga Coach Bojan sudah mengantisipasi strategi mereka, dan dia juga sudah mempersiapkan apa yang harus dilakukan. Dan seorang pelatih punya intuisi ya, pasti ke arah situ ya. Oke, berbicara masalah DDS, ketika kemarin dia tidak mencetak gol, tidak serta-merta bahwa striker harus selalu mencetak gol. Betul. Tetapi ketika dia bisa memberikan peluang buat dari pemain lain, terutama second line bisa memberikan cetak gol, sudah bisa mencetak gol, dan dia memberikan space untuk rekannya mencetak gol, kan yang menang semua. Dan saya katakan itu bukan masalah besar buat sosok DDS yang kemarin dia tidak mencetak gol. Kali ini di pertandingan besok saya yakin semua itu akan bisa dia atasi lagi gitu ya. Jadi karena apa? Karena ya berbicara top skor dia sudah hampir pasti milik dia gitu kan. Tetapi di pertandingan besok dia juga tidak ingin berhenti untuk selalu mencetak gol kan. Biasanya naluri seorang striker itu seperti itu gitu. Jadi sekali nggak mencetak gol, oke, kesempatan itu akan selalu ada. Hanya tinggal menunggu waktu aja. Kesempatan itu selalu ada. Betul. Gitu. Terus berusaha. Yang penting terus berusaha. Betul. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kang Aun? Kayaknya bukan problem besar lah, karena kan DDS juga ngalamin di musim ini ada jarak lumayan jauh ketika dia gak ngegolin gitu ya. Ada jeda lah istilahnya. Tapi kalau misalnya bicara final, kayaknya di kepala DDS pun, apalagi dia juga top skornya udah safety lah. Ya safety. Udah aman ya. Ya rasanya yang penting tim menang. Saya yakin di kepalanya DDS juga itu gitu. Di kepalanya David ya yang penting tim bisa juara gitu. Jadi karena kan pada akhirnya penghargaan pribadi mas setelah penghargaan tim kan. Mentalitasnya di sana. Dan cara David membantu tim dengan nyetak gol. Kalaupun nggak nyetak gol itu bukan jadi big problem lah gitu, karena ya pada akhirnya yang penting ya Persibnya juara kan. Betul. Yang penting menang. Betul. Kan kontribusi tim nggak hanya mencetak gol ya. Dengan memberikan asis, semangat, asis segala macam. Betul. Ya, karena kan sepak bola itu kan sebuah olahraga kolektivitas. Ya, betul. Jadi kalau sampai akhirnya ada striker yang menjadi top skor, itu sebuah bonus sebetulnya kan. Karena ya faktor dukungan dari yang lain itu kan. Jadi ketika kolektivitas itu dibangun dengan rapi, dengan kuat, tidak akan ada satupun atau tim manapun juga yang bisa menggoyahkan ya kan? Bisa menggoyahkan kekuatan mereka gitu. Intinya sih jangan sampai bocor. Nah, makanya sekarang saya bilang bahwa Persib itu dari setiap lininya sudah sangat solid.
dan akhirnya saya bisa mengatakan bahwa oke, tahun ini memang tahunnya miliknya Persib lagi. Amin. Amin. Amin, tahunnya Faktanya milik memang Persib seperti itu. lagi. Karena Iya. dari sisi manapun juga kita baik gitu ya maksudnya Abo ya. Nah, tadi kan dari depan nih, sekarang kita ke belakang nih. Iya. Nah, kuartet nih. Bener gak sih? Betul. Kuartet, ya kan? Back four. Iya. Oh. Kalau backstreet penyanyi. Gimana lagunya? As long as you love. Ya, tadi waro. Udah kayuna euy. Udah kayuna euy. Sama kru aja nggak diwaro lagi sama pemain. Jadi gini ya, kalau misalnya kita ngomongin 4 di belakang tuh berarti kan Nick, Alberto, Mang Hen Hen sama Bule. Ingat Bule yang bukan Fikri ya. Ini setiap ngomong Bule tuh kayak pikiran aku langsung Bule Fikri gitu. Itu legend ya, Abo ya. Iya, legend. Dari zaman Abo udah ada ya? Udah ada. Tidak tergantikan Bule Fikri, luar biasa. Nah, 4 di belakang ini kan bermain sangat luar biasa pada saat melawan Bali gitu kan ya. Nah, apakah ini menjadi sebuah modal atau kunci juga bahwa permainan Persib yang di depan ini regrek gitu ya, kayak bahasa kita mah regrek, karena di belakang mah kalem weh ayah kami gitu. Kata Alberto teh bisa bahasa Sunda. Siapa yang tahu teh? Iya ya bisa ya Bisa gitu jadi. unggul Boleh banyak. belajar ya. Kan private sama Mang Hen Hen Hen. kayaknya gitu. Ingat loh, komunikasi itu kan penting. Bagaimana antar back ini berkomunikasi kan. Betul. Nah, akhirnya yang bisa mempersatukan itu adalah bahasa kan? Betul. Yaitu bahasa Sunda. Sunda. Tapi jadi inget dulu Kenapa? zaman Asian. Kenapa? Masih inget gak sama Eka Ramdhani pas free kick? Oh iya. Tapi kan sebenarnya memang sepak bola itu bahasanya universal ya. Dengan lihat-lihatan aja sebenarnya udah paham kan ini maunya kemana, ini maunya apa gitu. Silakan Aun dulu. Kang Aun. Ya kan ada ujaran tuh, attack wins you games, defense wins you title kan. Ya kalau bertahan dengan baik tuh fondasi permainan tuh kan dari defense dulu sebenarnya. Dari bertahan dulu. Build up ya. Bertahan dengan rapi, kalau defense-nya udah bener mah mau nyerang bebas ya udah gitu, mangga gitu. Makanya memang ketika tapi gini, ngomongin defense bagus tuh bukan berarti yang main defense drop di belakang gitu, yang nunggu di belakang, enggak. Defense-nya Persib tuh benar-benar rapi gitu. Harus diakui bagaimana Nick ngasih komando ke teman-temannya, bagaimana Rezaldi sama Hen Hen juga dengan kemampuannya beda-beda gitu skill setnya. Dan juga duet Nick dan Alberto ini kan juga salah satu yang harus diakui salah satu yang terbaik lah musim ini gitu. Jadi rasanya memang keberadaan lini pertahanannya Persib juga jadi salah satu penyebab Persib ada di final juga sekarang, dan itu juga akan jadi penentu tuh di final ketika tim bisa bertahan dengan baik. Saya rasa itu juga akan mempermudah tugas pemain-pemain lain untuk menyerang gitu, dan itu juga jadi penentu baik di Bandung maupun apalagi di Bangkalan nanti ya. Kita leg kedua, karena pikiran saya gini, Persib menang dengan unggul selisih gol yang lumayan di Bandung, nanti di Madura bisa agak hold, dan ketika agak hold ini kan tentu butuh pemain defense yang segar dan prima gitu, dan saya rasa back for Persib ini juga bekerja sangat baik lah, terutama udah ketemu pakemnya nih kan, Hen Hen, Alberto, Nick dan juga Rezaldi, karena sebelumnya kan sempat diputer-puter tuh, dipakai, dicobain, banyak pemain yang dicoba di sana gitu, dan akhirnya ketemu formula yang pasnya, dan rasanya tim yang kemarin lawan Bali di semifinal back four-nya ya paling pas tuh ini ternyata gitu. Abo? Ya, berbicara masalah teknis ya, maksudnya kaitan bagaimana kualitas mereka ya tidak usah diragukan lagi, mereka cukup solid, cukup tangguh gitu kan. Bagaimana apa pengaruh terhadap pemain-pemain yang lain jelas, karena buat para pemain depan biasanya kalau punya center back yang sangat tangguh, kita pun di depan tuh tidak punya kekhawatiran lebih. Dan dulu pernah main terus pemain belakangnya mengkhawatirkan, pernah berarti? Bukan pernah ya, tetapi ketika para pemain intinya tidak bisa bermain, Itu ada perasaan yang berbeda. ada perasaan yang bukan karena kualitas dia ya, tetapi karena jam terbang dia yang selama ini tidak pernah bermain. Oke. Aya wae. Aya wae. Dia pengen tahu soalnya tadi makanya. Aya wae nu kitu mah nya aja. Iya, aya ada aja. wae. Dan itu ya itu tadi karena yang Nini cerita bahwa chemistry kan, betul chemistry yang betul-betul terjalin itu ya harus juga menjadi acuan kita bahwa
ketika para pemain yang selama ini menjadi langganan di tim gitu ya. tim, terus tiba-tiba nggak bisa bermain, siapa pemain yang diturunkan itu ada sedikit mengganggu juga. Tetapi hal tersebut juga bukan menjadikan sebuah alasan ya. Ketika kita sebagai pemain depan dengan tugas kita akhirnya kita lupa mencetak gol akhirnya kan. Jadi itu bukan urusan yang sangat masalah besar lah. Tetapi ya kalau berbicara masalah lagi secara keseluruhan, overall dari pemain belakang, tengah sampai ke depan, organisasinya sangat cukup baik. Jadi ya itu tadi nih, beruntung lah. Makanya Coach Bojan ini saya katakan pelatih yang cukup cerdik, cukup cermat, dan secara psikologisnya juga mungkin pendekatannya cukup lumayan hebat. Karena apa? Disediakan pemain yang sebetulnya bukan pemain pilihan dia, tetapi dia bisa meracik itu semua menjadi sebuah komponen yang sangat kuat dan sulit sampai sekarang itu bagaimana cara menaklukkan Persib. Ada satu sosok yang sebenarnya mungkin orang lupa tapi nggak lupa. Lupa ingat. Ya lupa ingat. Kiper Kevin Mendoza. Jadi benar itu. Beda dengan banyak kiper asing lain yang ada di Liga 1 kan. Kalau kiper lain di Liga 1 tuh beneran aksi penyelamatan gitu, emang save yang heroik lah ya. Gitu. Yang wah gitu. Ya contohnya kipernya Madura, Frigeri atau enggak Maringga kemarin gitu. Kalau Kevin ini jauh lebih ngasih ketenangan tapi nggak gitu. Kayak jadi adem gitu, tenang, calm, relax, dan itu juga rasanya jadi salah satu faktor yang bikin si back four-nya juga jadi tenang juga gitu. Kan ketika kipernya rusuh tuh pasti ngaruh ke backnya, kayak sekali jadi rusuh maksudnya rungsing terus misalnya pas lagi ngomando bukan marah-marah artinya kayak ya rungsing gitu terus ketika ngasih save gak ajek atau enggak ketika bikin tip tuh gak enaken kan backnya juga iya bisa ngambil corner nggak ya, bisa pas nangkap bola atas tegang gitu ya, pasti itu kan ngaruh ke back. Dan saya lihat mungkin jadi juga salah satu alasan kenapa kemudian Coach Bojan merekrut itu juga Kevin tuh ngasih ketenangannya itu gitu. Betul. Dan bukan cuma soal save, ketika dia kakinya bagus banget, maksudnya footworknya footworknya tuh kan mungkin belum sampai ke sepak bola Indonesia tapi footwork kayak Kevin tuh wah banget sih gitu, kayak ngalirin bolanya enak. Nih yang paling spesial nih teman-teman Bobotoh, ngontrol bolanya bagus banget, bukan diinjek kayak futsal gitu, beneran pas gitu. Kan kalau futsal digolerin bolanya kan, digulung lah bahasanya. Nah Kevin tuh beneran touchnya tuh pas, jadinya itu juga membantu back mikir ketika misalnya orang kalau back pas ke si Kevin gak akan fumble bolanya gitu, gak akan membal. Nah itu yang saya rasa kualitas yang mungkin agak terlupakan karena kita lihat ini timnya bagus banget itu. Jadi ketika Kevin mainnya bagus ya mungkin agak kurang tersorot dikit aja gitu. Tidak termention gitu. Terakhir nih mungkin dari Abo sama Kang Aun menjelang partai final. Jujur ya, kalau tadi Kang Aun bilang ya Bobotoh wajar meluapkan malam minggu itu karena kan rasanya tuh kayak wah gitu kan ya. Banyak yang nangis juga loh, banyak yang memang meneteskan air mata ketika aku lihat ke tribun gitu, banyak yang Cirambai terharu. Soalnya kan? ada yang waktu 2014 belum lahir, bisa jadi belum lahir. Bisa jadi waktu 2014 masih kecil gitu. Jadi gak ngerasain waktu 2014 lah gitu. Makanya ketika mereka melihat langsung di 2024 ini emang spesial banget gitu. Apalagi yang misalnya udah ngalamin dari tahun 94 itu lebih spesial lagi kan. Berarti 30 tahun. Mungkin yang terakhir apa yang pengen disampaikan sama Kang Aun sama Abo untuk pemain khususnya mungkin kan sama untuk Bobotoh semuanya. Kalau dari saya sih simple pesannya, make it 3 lah. Bikin jadi 3 itu bintangnya ada di atas logo. Bisa jadi hashtag make it 3. Oh iya, boleh tuh. Dan juga dijadikan hashtag bagusnya. Iya. Udah kepikirannya dari bulan lalu sebenarnya sih. Make it 3. Komjen ya berarti. Make it 3. Komjen. Terus Abo. Pesan untuk para pemain di Dan pertandingan. juga Bobotoh. Pesan untuk para pemain
kerahkan kemampuan terbaik kalian dan saya yakin dan saya percaya kepada kemampuan kalian. Pertandingan kandang jadikan modal untuk pertandingan nanti tandang. Sebisa mungkin kalau bisa ada peluang memasukkan gol lebih banyak, lakukan. Gitu. Jadi dan saya yakin ini akan nggak apa-apa ya. Kalau saya memang punya keyakinan karena melihat statistik cara bermainnya Persib. Kayaknya ini akan lebih dari yang kemarin golnya. Amin. Iya. Ya itu. Jadi pesan buat Bobotoh. Ya nggak ada pesan sih. Yang jelas buat Bobotoh, jadilah supporter yang betul-betul membuat kami pun, saya terutama yang ikut nonton merinding. Jadi buat Bobotoh terima kasih, applause terus buat kalian, dukunglah tim Persib sampai betul-betul kata Kang Aun tadi bintangnya jadi 3. Yoi. Amin. Amin. Kita amini semua yang baik-baik. Iya. Kita amini semua dari mulai juara bintang 3. Pokoknya yang baik-baik kita amini. Tapi boleh nggak sih, karena perjuangan para pemain juga pastinya kan bukan cuma dari mereka aja gitu kan. Dari kita semua juga membutuhkan dukungan. Sebelum kita menutup Persib Podcast kali ini, kita berdoa bareng-bareng dulu. Yuk. Nah ya, Pak Adi yang mimpin dong. Karena di mana-mana laki-laki itu pemimpin. Oke, untuk teman-teman Bobotoh, untuk kita semua, kita harus mendoakan untuk tim, buat supporter juga agar lancar. Oke, berdoa dimulai ya. Menurut kepercayaannya masing-masing. Masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdoa udah, perjuangan pemain di lapangan juga kita berharap dimudahkan. Ya, amin. Gak ada yang cedera, hasilnya yang terbaik sesuai dengan harapan kita semua. Ingat juga untuk para Bobotoh, mungkin kita mengajak untuk tetap tertib, aman, final, juara bisa bareng-bareng. Amin. Kalau gitu, Sebentar. apa? Satu lagi. Apa? No flare, no pitch invasion. Dah, itu yang paling penting. Biar lancar maksudnya. Amin. Tapi kemarin Pokoknya- tidak terlihat. Memang sekarang Bobotoh udah lebih Ya, betul. top. Keren, Bobotoh Keren. mantap. Nah, kita sama-sama sekali lagi kita berjuang sama-sama. Bobotoh berjuang mendoakan, mendukung perjuangan para pemain di lapangan, pelatih juga meramu strategi, dilancarkan pokoknya semuanya. Insya Allah karena niat kita semuanya baik, mudah-mudahan juga rezekina ayah. Amin. Amin. Kalau gitu saya Ninit Kaluna Saya di Pratama. Saya Jen Arif. Saya Aun Rahman. pamit juga dan sampai jumpa di stadion. Ingat jaga ketertiban dan kita dukung Persib sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib, Persib juara.